maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Saya pernah usulkan gaji hakim itu mesti naik 30 kali lebih tinggi daripada gaji petugas pajak. Para hakim di seluruh Indonesia menuntut kenaikan gaji dan tunjangan yang tak mengalami perubahan selama 12 tahun. Mereka merasa gaji saat ini tak layak karena tidak mempertimbangkan kondisi inflasi. Padahal para hakim sendiri tak pernah menyebutkan angka pasti kenaikan yang diinginkan karena menimbang kemampuan keuangan negara. Memangnya berapa gaji dan tunjangan para hakim dan kenapa masih dianggap kurang sejahtera? Gaji hakim berbeda berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji hakim golongan 3A mulai dari 2 juta rupiah. Sementara gaji tertinggi hakim golongan 4E 4 juta rupiah untuk masa kerja 32 tahun. Tunjangan jabatan terendah untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2 mulai 8,5 juta rupiah. Sementara tunjangan jabatan tertinggi diberikan kepada ketua hakim tingkat banding mulai 40 juta rupiah. Untuk tunjangan kemahalan berdasarkan zona, hakim akan mendapatkan tunjangan mulai 1 juta rupiah jika bertugas di wilayah zona 2, mulai 2 juta rupiah apabila ditempatkan di zona 3, dan 10 juta rupiah untuk zona 3 khusus yang meliputi wilayah Halmahera, Maluku, Wamena Papua, dan Tahuna Sulawesi Utara. Tunjangan jabatan hakim dan tunjangan kemahalan itu diberikan tiap bulan. Jika dibandingkan dengan negara lain, nilai gaji itu termasuk dalam kategori paling kecil. Di Malaysia, gaji hakim masa kerja 0 tahun jika dirupiahkan mencapai 40 juta rupiah. Sejak tahun 2019, para hakim sudah mendorong perubahan PP tahun 2012 itu. Mereka menuntut kenaikan kesejahteraan signifikan berupa hak keuangan dan fasilitas lainnya ke pemerintah. Karena dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur oleh kesejahteraan dan keamanan hakim. Itu harus bebas dari campur tangan kekuasaan apapun itu, kekuasaan lainnya. Artinya di sini ada pesan bahwa hakim itu jangan sampai kehilangan independensi. Maka kemudian di undang-undang turunannya di pasal 48 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman, di sana ada bunyinya jelas, negara menjamin kesejahteraan dan keamanan hakim. Untuk apa? Jelas untuk menjaga independensi itu agar apa? Kekuasaan kehakiman tegak. 5 tahun berselang tak ada respon yang signifikan. Gaji dan tunjangan hakim masih disamakan dengan gaji pegawai negeri sipil biasa. Setelah melalui banyak langkah preventif, kini Solidaritas Hakim Indonesia menyerukan aksi cuti bersama selama 5 hari pada 7 hingga 11 Oktober sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Dalam aksinya, proses sidang yang butuh penanganan cepat dijamin tidak akan terganggu. Dalam aksi nanti, sedikitnya 100 hakim dari berbagai penjuru Indonesia akan berdialog ke Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, hingga DPR. Dalam laman resminya, Komisi Yudisial menyatakan telah berdialog dengan Kemenkeu terkait tuntutan para hakim. Sikap itu sebagai bentuk dukungan untuk para hakim. MA juga menyatakan siap menerima audiensi para hakim dan tengah mengupayakan agar pertemuan dihadiri pihak-pihak terkait lainnya. Sementara dalam rapat dengar pendapat umum nanti, DPR ingin meminta usulan detail terkait hitungan gaji dan tunjangan yang diajukan. Kami pengen minta hitung-hitungannya secara detail, karena selama rapat kerja beberapa tahun dengan Mahkamah Agung, setahu saya tidak pernah ada usulan yang detail soal peningkatan gaji dan tunjangan ini. Besaran gaji hakim sangat timpang dengan gaji hakim agung yang bisa memperoleh tunjangan jabatan
senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Meski tak dipungkiri, sejumlah hakim yang sudah mendapatkan penghasilan besar saja masih menerima suap. Seperti Hakim Agung Ghazal Basaleh yang terbukti bersalah menerima suap 37 miliar rupiah dalam peninjauan kembali kasus pungutan liar di Pelabuhan Samarinda dengan terdakwa Jafar Abdul Ghaffar. Padahal ia bergaji pokok 77 juta rupiah per bulan dan honorarium penanganan perkara yang besarnya bisa mencapai 300 juta hingga 1 miliar rupiah. Belum lagi sejumlah putusan hakim yang mengusik rasa keadilan, misalnya vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Termasuk Hakim Konstitusi Anwar Usman, paman Gibran yang dicopot dari jabatannya lantaran terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK soal usia minimal syarat Capres-Cawapres. Ini membuktikan korupsi tidak serta-merta soal gaji, tapi tergantung integritas dan etik setiap pribadinya. Saya tidak lagi berkeyakinan itu karena kekurangan gaji itu. So, kalau kurang tidak kurang 1 miliar pun kita bisa katakan kurang, tapi ada yang 100 ribu ya sudah cukup gitu. Itu tergantung kepada integritas, tergantung pada etik. Karena jabatan itu seperti dikatakan oleh Bung Hatta misalnya tanggung jawab. Hal ini pun disadari publik bahwa kesejahteraan hakim bisa menjadi pendorong untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan adil. Namun publik juga mendukung kenaikan kesejahteraan para hakim. Jadi ini inline dengan keinginan kita untuk melihat hakim-hakim itu menjadi berwibawa, punya integritas. Kalau betul-betul ada backup anggaran, kesejahteraan mereka, terutama gaji mereka yang mesti dinaikkan. Saya pernah usulkan gaji hakim itu mesti naik 30 kali lebih tinggi daripada gaji petugas pajak. Namun perlu diingat, tuntutan kenaikan kesejahteraan harus dibarengi dengan integritas dan kinerja. Harus pula disertai perbaikan struktural secara kelembagaan agar kualitas putusan pengadilan menjadi lebih baik.